Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina dengan NIM 235019108 dari kelas B. Izin menjawab pertanyaan tugas kimia farmasi 2 pertemuan 8. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan prinsip metode spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible adalah analisis fotometri berdasarkan absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul dalam daerah sinar UV 200 sampai 400 nm dan sinar tampak visible 400 sampai 800 nm. Instrumen spektrofotometri UV visible ini menggunakan radiasi UV dekat dan sinar tampak, yaitu pada panjang gelombang 200 sampai 800 nm. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Senyawa yang bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV visible itu kalau dia bisa menyerap cahaya ultraviolet atau UV. Itu dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nm atau cahaya tampak itu 400 sampai 800 nm. Nah, kemampuan menyerap cahaya itu tergantung pada struktur kimia senyawanya. Nah, terutama kalau misalkan gugusnya ini bisa menangkap energi cahaya yang disebut kromofor sama ausokrom. Jadi yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri itu yang mengandung gugus kromofor dan ausokrom. Nah, gugus kromofor ini bagian dari molekul yang langsung menyerap cahaya dan menyebabkan munculnya warna atau puncak serapan di spektrumnya. Contohnya ada ikatan rangkap 2 karbon, terus ada karbonil, azo, terus nitro. Nah, terus yang kedua ada gugus ausokrom. Nah, gugus ausokrom ini gugus yang tidak menyerap cahaya sendiri. Tapi kalau misalkan menempel pada kromofornya, dia bisa meningkatkan intensitas penyerapannya atau menggeser panjang gelombang serapannya. Contohnya ada hidrosil sama amino. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan orbital sigma, pi, dan n. Berikan contoh. Orbital sigma itu orbital molekul yang terbentuk yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Orbital pi, orbital molekul yang terbentuk yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Sedangkan orbital non-ikatan atau N adalah jika dalam suatu molekul orbital atom tidak berinteraksi dengan orbital atom lainnya. Dengan kata lain, elektron dalam atom tersebut tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia dalam molekul. Jadi orbital sigma itu ibaratnya terbentuk dari tumpang tindih orbital secara lurus antar atom. Jadi seperti kayak ikatan tunggal. Nah, kalau orbital pi itu orbitalnya itu nyamping antar p orbitalnya terdapat pada ikatan rangkap 2 atau 3. Nah, kalau orbital n atau non bonding itu berisi elektron bebas pada atom seperti O, N, S yang tidak ikut berikatan. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV vis. Yang pertama ada faktor sistem terkonjugasi, yang dimana sistem ini ikatan tunggal antar atom dipisahkan satu sama lain dengan satu ikatan rangkap atau ikatan jenuh. Yang kedua ada pelarut. Pada transisi pi ke pi bintang, pelarut polar akan menyebabkan pergeseran kepanjang gelombang lebih besar atau botokromik atau pergeseran merah. Yang ketiga ada perpaduan kromofor dan ausokrom. Gugus yang mengandung pasangan elektron bebas yang memiliki transisi N ke pi bintang yang berikatan bila dengan gugus kromofor dapat mengakibatkan pergeseran panjang gelombang. Yang keempat, lingkungan elektronik. Lingkungan yang berlainan dalam molekul mempengaruhi antaraksi antar orbital. Bila antaraksi orbital bertambah, maka panjang ikatan kimia yang terbentuk akan berkurang dan perbedaan energi antar orbital molekul ikatan dan anti ikatan bertambah. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan instrumentasi spektrofotometri UV visible beserta fungsinya. Pada gambar itu terdapat source atau sumber cahaya yang dimana menyediakan cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang akan digunakan untuk menganalisis sampel. Biasanya itu terdiri dari 2 sumber, jadi ada lampu
deuterium atau D2 untuk daerah UV 190-380 nm bersama lampu tungsten atau halogen untuk daerah visible 380-800 nm. Yang kedua ada entrance slit, itu celah masuk. Untuk mengatur intensitas dan arah sinar agar menjadi berkas cahaya sempit dan sejajar. Berfungsi untuk mengurangi cahaya liar agar hasil pembacaan lebih akurat. Terus ada monokromator. Monokromator itu ada dua, ada dispersing device, biasanya prisma atau kisi difraksi, serta celah keluar atau exit slit. Fungsinya untuk apa? Untuk memisahkan cahaya polikromatik. Polikromatik ini berbagai panjang gelombang menjadi cahaya monokromatik. Monokromatik itu satu panjang gelombang tertentu. Nah, yang sesuai dengan absorbansi maksimum senyawa yang dianalisis. Selanjutnya ada sampel, itu kuvet berisi sampel. Ada tempat larutan sampel dimasukkan, terus cahaya monokromatiknya melewati sampel. Sebagian diserap oleh molekul dalam larutan. Biasanya kuvet itu terbuat dari kuarsa untuk UV dan kaca untuk visible. Selanjutnya ada detektor atau fungsinya itu untuk mendeteksi intensitas cahaya yang keluar dari sampel atau transmitasi. Nah, mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik yang kemudian diproses menjadi nilai absorbansi oleh sistem elektronik. Contoh detektor itu photodiode atau photomultiplier tube atau PMT. Jadi prinsip kerjanya itu cahaya dari sumber itu diarahkan melalui celah masuk. Di situ di dalam monokromator itu cahaya dipisahkan menjadi panjang gelombang yang tunggal. Terus cahaya monokromatik itu melewati sampel. Nah, sebagian cahaya diserap oleh sampel itu sisanya diteruskan ke detektor. Setelah itu detektor mengukur perbedaan intensitas sebelum dan sesudah melewati sampel sehingga menghasilkan nilai absorbansi atau A. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Analisis kualitatif itu digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dan uji kemurnian, dan digunakan juga untuk menebak gugus fungsi dan struktur dari spektrum UV visible. Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini digunakan untuk menghitung kadar zat tunggal berdasarkan hukum Lambert-Beer, yang dimana dengan membandingkan serapan sampel dan larutan standar dengan cara larutan baku tunggal dan kurva kalibrasi. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihannya itu murah, cepat, terus sederhana, terus juga bisa dapat dianalisis dengan kualitatif dan kuantitatif dan non-destruktif. Kalau kekurangannya itu hanya untuk zat penyerap UV-vis dan hasilnya itu dipengaruhi pelarut, pH atau kuvet. Terus kurang selektif juga jika banyak senyawa yang menyerap di lambda max yang sama.